Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Muhammad Ivan Rainara, NIM 213121004. Yang kedua saya sendiri, Konita Nurhanifah, NIM 213121018. Dan yang ketiga adalah Asna Mazia, NIM 213121030. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengangkatan Imam Khalifah. Khalifah adalah sebuah sistem kepemimpinan yang diterapkan pada masa awal kejayaan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Istilah khalifah memiliki beberapa pengertian, yaitu perwakilan, pergantian, atau jabatan khalifah. Istilah ini sebenarnya berawal dari kata Arab khalf yang berarti wakil, pengganti, dan penguasa. Ada juga yang mengemukakan bahwa kata khalf dalam berbagai bentuknya mengandung makna yang menyempit, yaitu berselisih, menyalahi janji, yang kemudian melahirkan kata khilafah dan khalifah. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan dengan kesepakatan para sahabat. Pengangkatan beliau sebagai khalifah yang pertama adalah melalui pemilihan secara musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam di Saqifah Bani Sa'idah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dari kaum Ansor mencalonkan Sa'id bin Ubaidillah, namun Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah menyampaikan agar pemimpin dari kalangan Quraisy. Khalifah Abu Bakar mengajukan Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab, namun mereka menolak. Akhirnya, agar tidak semakin rumit, dengan suara yang lantang, Khalifah Umar bin Khattab membaiat Khalifah Abu Bakar sebagai khalifah. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah berbeda dengan proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar terpilih secara demokratis melalui proses perdebatan yang cukup panjang, hingga akhirnya beliau terpilih sebagai khalifah yang sah. Sementara Khalifah Umar bin Khattab diangkat melalui penunjukan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar setelah mendapatkan persetujuan dari para sahabat besar. Hal itu dilakukan khalifah guna menghindari pertikaian politik antara umat Islam sendiri. Dengan meninggalnya Khalifah Abu Bakar, maka pemerintahan dipegang oleh khalifah baru, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Saat menjadi khalifah, Khalifah Umar radhiyallahu an menetapkan perkara pengangkatan khalifah di bawah majelis syura yang beranggotakan 6 orang, dan salah satunya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Umar radhiyallahu an merasa berat untuk memilih salah seorang di antara mereka. Ketika Khalifah Umar meninggal dunia, para sahabat berkumpul di rumah Aisyah radhiyallahu an, kecuali Talhah yang sedang berada di luar kota. Mereka pun bermusyawarah siapa yang sebaiknya yang patut menggantikan Khalifah Umar. Selama 3 hari 3 malam, Abdurrahman mendatangi berbagai komponen masyarakat untuk didengar aspirasinya. Pada hari ketiga, barulah Abdurrahman memutuskan Khalifah Utsman sebagai pengganti Khalifah Umar. Abdurrahman membaiat Khalifah Utsman, diikuti oleh para sahabat lainnya, termasuk mereka yang disebut-sebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahli syurga. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akhir hayat Khalifah Utsman sama dengan yang dialami oleh Khalifah Umar bin Khattab, dibunuh oleh seseorang yang tidak menyukai Islam terus berjaya. Sepeninggalan Khalifah Utsman, Khalifah Ali didatangi oleh kaum Ansor dan Muhajirin. Mereka bersepakat untuk membaiat Khalifah Ali, tapi Khalifah Ali menolaknya karena beliau memang tidak berambisi untuk menduduki jabatan duniawi. Tak ada pilihan, tak ada tokoh selain beliau. Umat pun terus mendesak. Akhirnya Khalifah Ali luluh dan berucap, "Baiklah, kalau begitu kita lakukan di masjid saja." Dan Khalifah Ali dibaiat di dalam masjid.
Jadi kesimpulannya adalah mulai dari masa Khalifah Abu Bakar sampai pada Khalifah Ali dinamakan periode Khilafah Rasyidah. Para khalifahnya disebut Al-Khulafa Al-Rasyidun, khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk. Ciri masa ini adalah para khalifah betul-betul menurut teladan Nabi. Setelah periode ini, pemerintahan Islam berbentuk kerajaan. Kekuasaannya diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, seorang khalifah pada masa Khilafah Rasyidah tidak pernah bertindak sendiri ketika negara menghadapi kesulitan. Mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang lain, sedangkan para penguasa sesudahnya sering bertindak otoriter. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih, sekian dari kami. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada salahnya itu datangnya dari kami pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.